kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kritik konflik yang terdapat di dalam film. Konflik merupakan unsur yang esensial dalam pengembangan plot dalam sebuah teks fiksi. Pengembangan plot sebuah karya naratif akan dipengaruhi, untuk tidak dikatakan ditentukan, oleh wujud dari isi konflik, kualitas konflik, dan bangunan konflik yang ditampilkan. Dalam novel Perahu Kertas ini terdapat konflik batin yang dialami oleh beberapa tokoh dalam meraih mimpinya, yaitu tokoh Kugy dan Kenan. Sedari kecil, Kugy bercita-cita ingin menjadi seorang penulis dongeng yang hebat. Namun cita-citanya tersebut tidak mendapatkan dukungan dari keluarganya, dan keluarganya berpendapat bahwa menjadi seorang penulis dongeng tidak bisa dikatakan sebagai cita-cita. Karena pada zaman modern seperti ini, banyak orang yang menginginkan pekerjaan yang lebih menghasilkan banyak uang, bukan hanya menjadi pendongeng yang tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya, dikarenakan kurangnya dukungan dari keluarga atas cita-citanya, menimbulkan konflik batin dari dalam diri Kugy, yakni apakah dirinya harus melupakan cita-citanya untuk menjadi penulis dongeng, atau dirinya harus tetap melanjutkan cita-citanya untuk menjadi seorang penulis dongeng meskipun keluarganya tidak mendukung cita-citanya tersebut. Tokoh yang juga mengalami konflik batin dalam novel Perahu Kertas ini yaitu Kenan. Kenan ini sedari kecil bercita-cita ingin menjadi seorang pelukis. Namun cita-citanya tersebut dihalangi oleh ayahnya. Karena menurut ayahnya, Kenan ini terlalu pintar untuk menjadi seorang pelukis. Akibat dari tidak disukainya keinginan si Kenan untuk menjadi seorang pelukis, menyebabkan timbulnya konflik batin di dalam diri Kenan, yakni apakah dirinya harus tetap melanjutkan cita-citanya sebagai seorang pelukis, atau dirinya harus mengalah dan melupakan cita-citanya dan menuruti keinginan papanya. Konflik batin ketika Kugy bercita-cita untuk menjadi seorang penulis dongeng. Menjadi seorang penulis merupakan impian yang sejak kecil diidam-idamkan oleh Kugy. Sejak ia kecil, ia sudah mulai menulis dongeng dengan beberapa karya-karyanya yang masih ia koleksi sampai sekarang ini. Namun, menurut orang-orang yang berada di sekeliling Kugy, menjadi seorang penulis dongeng bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan sebagai cita-cita. Orang-orang di sekeliling Kugy lebih menginginkan Kugy menjadi seorang juara menulis cerpen di majalah dewasa atau juga juara lomba novel Dewan Kesenian Jakarta, dan itu menjadi pembuktian yang bisa dianggap sah. Konflik batin Kugy tersebut dapat kita lihat dari kutipan yang berada di dalam cerpen yang berbunyi, "Waktu aku kecil punya cita-cita ingin jadi penulis dongeng masih terdengar lucu. Begitu sudah besar, begini penulis dongeng terdengar konyol dan enggak realistis. Orang-orang di lingkunganku kepingin aku jadi juara menulis cerpen di majalah dewasa atau juara lomba novel Dewan Kesenian Jakarta. Dan itu menjadi pembuktian yang dianggap sah, sementara isi kepalaku cuma Pangeran Lobak, Peri Seledri, penyihir Nyikinyit, dan banyak lagi tokoh-tokoh sejenis. Semua hal ini membuatku bimbang, apakah aku harus melupakan cita-citaku ini atau harus melakukan pembuktian yang harus aku raih atas isi kepala ini." Kutipan tentang punya cita-cita ingin menjadi penulis dongeng di atas
memperlihatkan energi dari seorang Kugi berupa kesenangannya dalam menulis. Kemudian rasa senang itu mendorongnya untuk menjadi seorang penulis dongeng. Namun energi tersebut tidak dapat terpenuhi oleh ego karena keinginan itu tertahan dan terhalang oleh realitas kehidupan yang dihadapi oleh Kugi, sehingga menyebabkan terjadinya konflik pada batin Kugi. Selain mengalami konflik batin karena cita-citanya yang tidak mendapatkan dukungan dari orang tuanya, Kugi juga mendapatkan konflik batin ketika Kugi mengetahui proyek percomblangan Kinan dengan Wanda oleh Noni. Hari-hari yang Kugi jalani terasa begitu indah setelah munculnya sosok Kinan di dalam kehidupannya. Kugi merasa kedamaian selalu bersamanya ketika Kugi berada di dekat Kinan. Kugi pun menyadari bahwa sosok Kinanlah yang selama ini membuatnya termotivasi untuk selalu menulis dongeng. Seiring dengan berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di dalam hati Kugi terhadap Kinan. Kugi pun tidak bisa menyembunyikan perasaannya bahwa ia telah jatuh hati kepada Kinan, meskipun Kugi tahu bahwa Kugi masih berstatus pacarnya Ojos, laki-laki yang menjadi pacarnya waktu SMA hingga saat ini. Namun perasaan Kugi mulai mengalami konflik batin ketika Noni mengajaknya untuk ikut dalam proyek percomblangan Kinan dengan Wanda. Dengan alasan adanya ketimpangan dalam geng mereka karena cuma Kinanlah yang belum memiliki seorang kekasih. Konflik batin itu tampak pada kutipan cerpen yang berbunyi, "Memangnya Kinan mau dicomblangin gitu? Kok gua gak yakin?" kata Kugi. Ia sungguh tidak bisa memaksakan diri untuk tampak antusias dengan proyek Noni. Kutipan tentang ia sungguh tidak bisa memaksakan diri untuk tampak antusias dengan proyek Noni memperlihatkan di dalam diri Kugi, yaitu berupa rasa cinta, yang kemudian rasa cinta itu mendorong keinginannya untuk memiliki Kinan. Ego yang memiliki peran untuk memuaskan dorongan itu pun terhalang oleh realitas, yaitu ketika Noni mencoba mengajaknya untuk mencomblangkan Kinan dengan Wanda. Cara kerja yang berhubungan dengan prinsip kesenangan, yakni selalu mencari kenikmatan dan sangat menghindari ketidaknyamanan, membuat ego merespon dorongan energi itu dengan memilih untuk tidak ikut dalam proyek percomblangan itu untuk menghindari rasa sakit dan ketidaknyamanan dengan segala sesuatu hal yang akan terjadi. Konflik batin yang dirasakan Kinan ketika papanya tidak menyukai keinginannya untuk menjadi seorang pelukis. Sama seperti Kugi, Kinan juga memiliki cita-cita yang sangat ia idam-idamkan sedari kecil, yaitu menjadi seorang pelukis. Darah seniman yang turun dari sang mama yang sejak muda adalah seorang pelukis. Namun cita-cita Kinan tersebut tidak disetujui oleh papanya. Kinan harus menerima kenyataan ketika ia harus dipulangkan ke Indonesia karena papanya khawatir Amsterdam akan menghidupkan jiwa seorang seniman yang ada di dalam diri Kinan. Seperti yang terlihat pada kutipan cerpen tersebut yang berbunyi, bagaimana mungkin orang tuaku, sumber dari bakat melukis yang mengalir dalam darahku, justru ingin memadamkan apa yang mereka wariskan. Kutipan tentang bagaimana mungkin orang tuanya, sumber dari bakat melukis yang dipunyai oleh Kinan, justru ingin memadamkan apa yang telah diwariskan oleh orang tuanya, memperlihatkan bagaimana papanya Kinan berusaha untuk memadamkan bakat yang tersimpan di dalam diri Kinan.
Energi dari diri Kinan berupa kesenangannya dalam melukis yang telah mendorong dirinya untuk ingin menjadi seorang pelukis. Namun, hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh ego karena keinginan itu tertahan dan terhalang oleh realitas kehidupan yang dihadapi oleh Kinan karena papanya tidak menginginkan dirinya untuk menjadi seorang pelukis, sehingga menyebabkan kebimbangan terjadi pada batin Kinan. Selain tidak didukungnya cita-citanya oleh ayahnya, Kinan juga mengalami konflik batin ketika ia memutuskan dirinya untuk berhenti kuliah. Setelah mengetahui lukisannya terjual, pemikiran Kinan pun benar-benar telah berubah. Kinan semakin yakin untuk mengambil jalan yang telah ia pilih. Ia benar-benar sudah mantap ingin hidup mandiri dan memutuskan setelah selesai semester ini ia akan berhenti kuliah. Apalagi setelah mendengar bahwa Wanda akan membuat sebuah pameran dan akan memamerkan lukisan-lukisan karyanya di sana, membuat adrenalin Kinan semakin terpacu. Semangatnya semakin memuncak untuk melukis dan tekadnya pun semakin bulat untuk berhenti kuliah. Konflik batin kembali dirasakan oleh Kinan ketika ia mencoba membicarakan keinginannya untuk berhenti kuliah kepada papanya. Papanya sangat marah dan sangat menentang keinginan Kinan untuk berhenti kuliah hanya karena lukisannya laku terjual. Seperti yang terlihat pada kutipan dalam novel tersebut, tapi saya benar-benar nggak kuat lagi untuk pura-pura lebih betah kuliah. Saya nggak kuat meneruskan sesuatu yang saya nggak suka, sementara hati saya ada di tempat lain. Kutipan tentang saya benar-benar nggak kuat lagi untuk pura-pura betah kuliah. Saya nggak kuat meneruskan sesuatu yang saya nggak suka. Dia tersebut menggambarkan Kinan yang berupa kecintaannya terhadap melukis yang mendorong keinginannya selama ini untuk menjadi seorang pelukis. Namun hal tersebut tertahan oleh otoritas papanya yang menginginkan Kinan untuk kuliah di Fakultas Ekonomi, sehingga ego muncul dalam bentuk tindakan melawan otoritas papanya itu dengan jalan memilih untuk berhenti kuliah dan memilih untuk melukis karena Kinan sudah merasa tidak nyaman dan lelah untuk berpura-pura menyukai dunia yang bukan menjadi jalan hidupnya yang ia inginkan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari novel tersebut ialah konflik batin yang dialami oleh tokoh utama yang didominasi oleh kecemasan realitas, seperti terjadi pada tokoh Kugi ketika orang-orang di sekelilingnya menganggap konyol keinginannya untuk menjadi seorang penulis dongeng. Orang-orang di sekeliling Kugi lebih menginginkan Kugi untuk menjadi penulis cerpen dan penulis majalah dewasa, sedangkan dalam pikiran Kugi hanya berisi kisah-kisah tentang dongeng. Situasi tersebut akhirnya menimbulkan terjadinya konflik batin di dalam diri Kugi, yakni apakah dirinya harus melupakan keinginannya untuk menjadi seorang penulis dongeng dan beralih untuk menjadi penulis cerpen seperti yang diinginkan oleh orang-orang di sekelilingnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.